warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Peprianti dari kelas 12 5D04 dengan NIM 12 19 12 26 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Web Service Project Vegenesia. Vegenesia sendiri adalah hasil pemikiran dari diskusi dengan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika untuk membangun startup. Satu ide produknya adalah Vegenesia. Vegenesia sendiri itu artinya misi generasi Indonesia. Mimpi besar Vegenesia adalah menyatukan generasi muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam merajut nasionalisme, persahabatan, saling memotivasi, mengedukasi, berbagi cerita dan cita-cita. Vegenesia akan dikembangkan secara bertahap mulai menjadi case study di mata kuliah Teknologi Web Service ini dan dikembangkan oleh mahasiswa sebagai project base. Dalam jangka panjang juga akan menjadi ikon nasional melalui Google Play Store dan mendapat support dari Kemendikbud maupun masyarakat luas. Sebagai tahap awal, Vegenesia disusun berdasarkan proses bisnis yang sangat sederhana. Generasi muda Indonesia dapat mempublikasikan atau memberikan sebuah semangat atau motivasi melalui aplikasi Vegenesia ini. Pesan motivasi tersebut akan menjadi motivasi bagi generasi yang lain. Berdasarkan ide kecil tersebut diperoleh struktur data yang dibutuhkan untuk mensupport manajemen data Vegenesia. Berikut ini struktur data yang diwakilkan menggunakan normalisasi. Ada struktur data Vegenesia motivasi, ada Vegenesia user dan role. Ya, selanjutnya saya akan membacakan cara pendownloadan Vegenesia dan beserta isi database-nya. Sebelum kita mengetahui database dan RESTful IP-nya, kita harus mendownload dulu file Vegenesia-nya. Kita klik link ini dan akan mengarahkan ke Google Drive, di mana di dalam Google Drive ini kita akan mendapatkan file berbentuk RAR. File ini di-download. Nah, karena saya sudah mendownload file ini dan saya taruh di XAMPP htdocs dan ini Vegenesia-nya, file Vegenesia-nya. Nah, setelah itu di sini kita disuruh untuk mengaktifkan phpMyAdmin dan membuat database-nya dengan nama Vegenesia. Di sini saya sudah menyalakan XAMPP. Nah, setelah itu kita ke phpMyAdmin. Nah, di sini phpMyAdmin. Di sini database Vegenesia. Nah, di sini ada kolom ini, kategori motivasi, report, PK, role, dan user. Nah, di bagian role, kita ke phpMyAdmin di bagian role. Nah, kita lihat di strukturnya. Bagian role itu ada ID yang menjadi primary key-nya dan juga ada role sendiri. Dan setelah itu kita ke user. Kita lihat struktur user. Di strukturnya ada ID user sebagai primary key dan foreign key.
nama sebagai foreign key, ada profesi, ada email sebagai foreign key, password sebagai foreign key, ada row underscore id sebagai row foreign key, ada is pasti aktif, ada tanggal dan input, ada modif. Setelah itu dari role ke user kita pindah ke motivasi. Di motivasi ada struktur, ID sebagai primary key, ada isi underscore motivasi, ada ID user sebagai foreign key, dan tanggal underscore input dan tanggal underscore update. Oke. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Lisa Setiawati yang akan membacakan tentang Postman. Terima kasih. Saya Lisa Setiawati akan menerangkan tentang pengujian RESTful Web Service menggunakan aplikasi Postam. Yang pertama, sejarah singkat Postam. Postam merupakan pertama kali dibuat sebagai proyek sampingan yang dikerjakan oleh Abhinav untuk mengatasi tantangan dalam pengujian IP. Kemudian, Postam mulai populer pada tahun 2012, yaitu ketika Abhinav selaku CEO dan CEO founder Postam dengan ditemani oleh temannya Ankit Sopti dan Abhinij Ken mengunggah proyek yang dikerjakan oleh Chrome Web Store. Artinya aplikasi Postam masih dalam bentuk plugin dari web browser Chrome. Namun akhirnya Postam berhasil rilis dalam bentuk aplikasi yang berdiri sendiri dengan user interface yang mirip dengan tampilan web browser. Saat ini Postam sudah digunakan oleh 7 juta pengembang dan 300 perusahaan. Yang kedua, pengertian Postam. Postam adalah sebuah aplikasi fungsinya sebagai REST client atau istilahnya adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan uji coba REST IP yang telah kita buat. Postam ini juga merupakan tools wajib bagi para developer yang bergerak pada pembuat IP. Fungsi utama Postam ini adalah sebagai GIU IP seller pemanggil Namun sekarang Postam juga menyediakan fitur lainnya, yaitu sharing collection IP for documentation free, yang terus testing IP free, real time collaboration campaign, monitor IP pen, integration pen. Detailnya silakan dicek di situ. Dulu awal pertama kali Postam muncul sebagai add-on dari Chrome, namun sekarang sudah menjadi aplikasi sendiri. Jika kalian sedang membuat IP, sangat direkomendasikan untuk menggunakan Postam untuk testing IP yang kalian buat. Kurang lebihnya begitu. Lalu teman saya Afifah Dinda akan melanjutkan proses pembuatan dan menampilkan hasil proyek dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Dinda Lestari, NIM saya 1219062 dari kelas 12 5D04. Saya akan menjelaskan cara pembuatan dari aplikasi Vigenesia. Bukalah folder Vigenesia yang telah kita buat, tambahkan package pada file pulsepack.html. Berisikan dio, font awesome footer, dan lain-lain. Selanjutnya, membuat file login.dart yang kita bisa lihat seperti berikut. Lalu membuat folder constant.dart yang berisikan variabel URL, dan kita harus memasukkan IP pada komputer kita. Selanjutnya, buatlah
file model untuk login untuk menangkap data dari API. Berikut codingannya. Buatlah file register yang berisikan data user seperti nama, profesi, email, dan password. Berikut codingannya. Lalu buatlah file non-screen di mana fitur utama dari aplikasi kita yaitu dapat menginput isi motivasi dan menampilkannya. Berikut codingannya. Yang terakhir adalah membuat file motivasi model yang berfungsi untuk menangkap data motivasi dari API. Berikut codingannya. Setelah itu, kita akan mencoba menjalankan aplikasi Veganesia tersebut dengan masukkan perintah pada terminal flutter run. Oke, kita telah masuk pada area login. Namun sebelum login, kita daftar terlebih dahulu dengan klik sign up, lalu isikan data diri seperti nama, profesi, email, dan password. Lalu klik register. Lalu masuk kembali kepada form login, masukkan email yang telah didaftarkan tadi dan passwordnya. Lalu klik sign in. Kita sudah berhasil masuk pada halaman utama dari aplikasi Veganesia. Di sini ada motivasi dari semua user atau motivasi by all. Dan kita bisa mengisikan motivasi pada halaman ini dengan memasukkan motivasinya, lalu klik submit. Dan data sudah bisa ditambahkan, sudah bertambah seperti berikut. Dan ada juga motivasi by user untuk menampilkan data apa saja yang telah kita isi dan bisa mengubah data motivasi dengan klik button ubah, lalu ubah data dan klik submit. Dan data berhasil diubah dan bisa menampilkannya. Lalu lookout. Berikut merupakan penambahan fitur yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu menampilkan data tanggal input pada isi motivasi by all. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.